akan belajar tentang bentang alam daerahku. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Nadia, pimpin temannya. Said. Siap. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Oke, jadi kakak akan mengabsen kalian ya. Aira, Hadir. Mulia, Aska, Espa. Oke, semuanya hadir ya. Hadir. Bagaimana kabarnya kalian? Baik. Kurang baik. Kenapa kurang baik? Siapa yang bilang kurang baik? Kenapa? Kenapa lagi? Apa? Batuk. Ya, semua cepat sembuh ya, Adi. Amin. Siapa yang pernah ke pantai? Gunung. Apa perbedaannya pantai sama gunung? Yang dirasakan satu angkat tangan. Lihat. Siapa yang bisa? Tadi yang bisa? Pantai ada airnya, pegunungan indah. Oke. Rizky lagi. Apa yang bedanya pegunungan dengan Kalau pantai Iya. Bisa. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita itu yaitu menyebutkan macam-macam bentang alam, menjelaskan ciri-ciri tiap bentang alam, memberikan contoh bentang alam di daerahnya, dan menjelaskan manfaat bentang alam bagi kehidupan manusia. Nah, sebelum kita lanjut, kita nonton video itu mengenai pengertian apa sih bentang alam. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang bentang alam. Apa kalian tahu apa itu bentang alam? Bentang alam adalah bentuk permukaan bumi yang terbentuk secara alami, bukan buatan manusia. Bentang alam dibagi menjadi dua, yaitu bentang alam daratan dan bentang alam perairan. Bisa kalian lihat di gambar? Berikut contoh bentang alam daratan adalah gunung dan pulau. Lalu, bentang alam perairan seperti laut dan danau. Bentang alam adalah bentuk permukaan bumi yang bisa kita lihat di sekitar kita. Ada yang di daratan seperti gunung dan pulau, dan ada juga di perairan seperti sungai dan laut. Jadi tadi kita sudah mengetahui apa itu pengertian bentang alam. Jadi saya ulangi lagi, bentang alam itu adalah bentuk permukaan bumi yang diciptakan oleh alam seperti gunung, sungai, laut, daratan rendah, dan daratan tinggi. Nah, ini adalah salah satu jenis-jenis bentang alam di daratan tinggi. Jadi gunung itu adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi. Pernah kita semua lihat gunung toh? Di gunung itu biasanya dingin, terus banyak pohon-pohonan. Biasanya banyak orang berwisata kayak menanjak gunung itu, naik gunung. Kalau
pegunungan itu adalah kumpulan gunung dengan gunung yang lain. Misalnya ada beberapa gunung itu dibilang pegunungan. Nah, biasanya itu di daerah pegunungan biasanya cocok untuk berkebun. Itu biasa namanya orang tanam sayur kah atau apa, karena situ tempatnya tuh cocok memang untuk perkebunan. Selanjutnya dataran tinggi. Dataran tinggi adalah tanah yang letaknya lebih tinggi dari daratan rendah. Tempat ini sering digunakan untuk menanam sayur dan juga buah. Selanjutnya ada dataran rendah. Jadi dataran rendah itu adalah tanah yang letaknya lebih rendah, biasanya dekat pantai, cocok untuk pemukiman, pertanian, dan juga industri. Nah, ini sungai masuk di bagian perairan. Jadi sungai adalah aliran air yang mengalir dari hulu atau gunung menuju hilir atau laut. Sungai digunakan untuk irigasi, transportasi, dan sumber air. Selanjutnya, ada yang mau baca? Atau yang mau membaca? Saya tunjuk saja. Saya tunjuk Faiz, baca Faiz. Oke, bagus. Selanjutnya ada laut. Laut adalah kumpulan air asin yang sangat luas. Laut menjadi sumber ikan, garam, serta jalur transportasi kapal. Pantai. Pantai adalah perkampungan daratan dengan laut. Pantai sering dijadikan tempat wisata, tempat nelayan mencari ikan, dan tempat garam. Nah, adapun manfaatnya bentang alam itu gunung untuk wisata dan hutan. Kalau sungai itu untuk sumber air, laut untuk ikan dan transportasi. Maksudnya ikan di sini tuh buat nelayan cari ikan. Nah, contoh bentang alam di daerahku, kayak di Jawa Tengah itu ada Gunung Merapi, di Kalimantan ada Sungai Kapuas, dan Sumatera ada Danau Toba. Nanti dulu semuanya. Contoh gunung yang ada di Jawa Tengah adalah Gunung Merapi. Perhatikan semua nih. Nah, betul. Oke, pertama semua. Nah, yang kedua, contoh sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas. Yaitu Tetap fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, jadi sekarang saya akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok terdiri dari 7 orang. Ini kelompok 1. Dari Mulia sampai Aska kelompok 2. Zaki sampai Habiri kelompok 3. Oke? Di tempat kita masing-masing. Jadi ini ada SKPD dikerjakan secara berkelompok. Ditanya semua ini gambar apa? Mau dicocokkan sama ini. Oke. Terus ini dituliskan cara beradaptasinya orang, misalnya di gunung. Apa tadi kalau di gunung? Bisa apa orang di gunung? Bisa. Iya. Dia tuliskan nama kelompok sana sama kelas di sini. Di sini kelompok 1 siapa? Siapa kalau yang kedua kelompoknya? Bisa mau nama kelompoknya apa? Apa? Del Madrid.
kursi tak kursi itu supaya diskusi. Kursinya saja mejanya. Kursi Kalian kasih waktu sampai saat di rumahnya aja nah. Oke, lagi kerjakan. Latihan. Siap. Jadi habis nih waktunya nah. Silakan satu orang mengumpulkan ke kakak. Satu orang perwakilan satu kelompok. Jadi apa tadi sudah dipelajari? Tentang alam. Tentang alam ada yang di daratan rendah dan daratan perairan juga. Apa saja jenis-jenisnya di daratan tinggi? Gunung. Ya, gunung. Laut. Danau. Pendek. Pohon. Apa lagi? Tanjung. Kalau di daratan rendah apa? Pantai. Sungai. Kali itu. Masuk ke perairan. Kalau perairan apa? Pantai. Sungai. Laut. Dia orang biasa lagi di laut selain kalau pergi naik kapal apa lagi? Berenang. Bisa juga berenang. Main volley beda, betul kayak itu? Betul. Di laut ini juga di pantai. Jadi bentang alam adalah anugerah Tuhan yang harus kita jaga dengan mengenal keberagaman di daerah kita. Kita bisa lebih bersyukur dan menjaga kelestariannya. Jadi kakak kasih tugas untuk di rumah mengerjakan kuis. Terus ini nanti dikerjakan di rumah ya. Itu saja yang bisa sampaikan untuk pelajaran